barat hingga timur, dari pegunungan hingga lautan, kita adalah satu. Jawa Timur, rumah bagi keberagaman yang amat mempesona. Dari ujung timur hingga barat, bersatu sebagai satu kesatuan. Bersatu dalam keberagaman. Bersatu untuk maju. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam membangun kemajuan. Bersama-sama, kita bergerak maju. Dari sebuah kebersamaan, Provinsi Jawa Timur terus tumbuh dan berkembang dari segala sektor. Provinsi Jawa Timur terus melakukan pembenahan dan inovasi untuk bersama-sama membangun negeri. Guyup rukun dan gotong royong masyarakatnya membawa Jawa Timur terus melaju dengan berbagai capaian dan prestasi yang terus terukir di bumi Mojopahit. Berkaitan dengan gotong royong, ini memang kan hal yang menjadi budaya kita di masyarakat. Orang desa itu kalau nggak gotong royong, nggak akan disebut orang desa. Kebetulan kami banyak kegiatan kolaborasi antara kami di pemerintah desa dengan masyarakat. Hal kecil, misalnya kita ada pelebaran atau pembangunan jalan usaha tani. Kita di pemerintah desa itu cukup menyediakan material, tenaga kerja, maem, snack, dan lain sebagainya itu ditanggung oleh masyarakat. Karena masyarakat akan merasa memiliki apabila dia itu ikut andil di pekerjaan itu. Salah satunya yaitu dengan memberikan tenaga maupun makanan yang dimakan sendiri. Itu bidang tentang pembangunan. Satu di antara potensi Jawa Timur ditunjukkan dari dijadikannya provinsi ini sebagai center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur melayani 21 rute dari 39 rute tol laut. Sehingga hampir 80% logistik di 20 provinsi Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur. Selain itu, Jawa Timur merupakan penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 25,7%. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pasca pandemi terus berkembang, selalu di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur juga didukung dengan berkembangnya usaha-usaha masyarakat yang mampu meningkatkan angka perekonomian di bumi Majapahit. Dibekali dengan pengetahuan manajemen dan inovasi-inovasi terbaru, para pengusaha dan UMKM melesat menopang pertumbuhan Jawa Timur. Ketika ada banyak kunjungan atau bagaimana, itu juga warga yang punya usaha UMKM juga jalan gitu. Terus untuk pekerjanya kita juga diambil dari warga kita sendiri. Jadi alhamdulillah kebanyakan dari pekerja kita adalah mantan TKI TKW. Dan sekarang sudah berada di rumah, nggak bisa kerja lagi, jadi kita manfaatkan untuk bisa bekerja di Batik. Dan alhamdulillah luar biasa supportnya ya. Kayak untuk pengadaan seragam dan sebagainya. Kebanyakan dari dinas-dinas juga larinya ke sini untuk tamu-tamu dari luar provinsi atau gimana gitu juga alhamdulillah diambilkan dari Batik Candi juga gitu. Melalui sektor pertanian dan potensi agronya, Jawa Timur menjadi provinsi lumbung pangan nasional. Petani dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian yang tak terpisahkan. Petani tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah provinsi juga demikian. Artinya apa? Antara petani dengan pemerintah provinsi tentu punya peran masing-masing. Alhasil, pertanian, peternakan, dan perkebunan di Jawa Timur berkembang dan maju pesat. Jawa Timur sebagai lumbung pangan bukan hanya untuk Jawa Timur, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Tembakau, kita kenal dengan namanya jerutu, jerutu yang diminati oleh kalangan papan atas dari Jember, Jawa Timur. Ada lagi, gula. Di Jawa Timur mampu memproduksi tiap tahun, bahkan di tahun ini diperkirakan di atas 1 juta ton. Artinya, lebih 50% produksi nasional dipasok dari Jawa Timur. Padi, jagung, dan lain-lainnya. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, semuanya adalah dari Jawa Timur.
Bahkan kebutuhan pangan di daerah-daerah di luar Jawa Timur banyak dipasok dari Jawa Timur. Itulah sebabnya mengapa Jawa Timur menjadi lumbung pangan bukan hanya untuk Jawa Timur, tapi untuk Indonesia. Potensi-potensi Jawa Timur saat ini makin dikenal hingga di seluruh pelosok negeri, bahkan mancanegara, melalui ekspresi budaya dan tradisi-tradisinya yang masih terjaga dengan baik oleh para budayawan dan para seniman. Itu bisa dikatakan sebagai ujung tombak mempersatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Tentang reog sekarang sudah betul-betul dikenal di luar negeri. Di Taiwan sudah ada Singobarong Taiwan, di Hong Kong juga ada, di Belanda juga ada. Itulah tanpa kita sadari, tanpa kita rekayasa, itu adalah kekuatan dari reog itu sendiri untuk menarik cinta masyarakat dengan seni budaya, yaitu reog rukun eling ono gunane. Ono gunane seperti itu. Jadi bermanfaat untuk segalanya dan juga untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Karena apa? Di setiap ada tampilan reog di situ yang mendapat rezeki bukan reog aja, bukan pemain reog aja, juga yang yang jualan makanan ringan. Di situ pasti rame itu. Ora bakal ilang katindes rejaning zaman. Ora bakal luntur kaubek ombake kahanan. Selain itu, pendidikan di Jawa Timur juga semakin berkembang dengan baik, ditunjukkan dengan berbagai ukiran prestasi para pemuda-pemudi. Alhamdulillah kami ada inovasi-inovasi yang bisa kami lakukan di SMK Negeri 3 Malang yang bisa mendorong kita bersama-sama membangun pendidikan di Jawa Timur melalui inovasi-inovasi. Inovasi yang kami buat selama ini adalah adanya Teaching Factory, yaitu yang biasa disebut dengan TEFA. Itu adalah inovasi di bidang pembelajaran, di mana Teaching Factory itu merupakan wadah bagi anak-anak SMK yang langsung praktik, banyak skill yang mereka dapat gitu. Wadah inilah yang melingkupi anak-anak untuk skillnya, sehingga kami harapkan mereka nantinya lulus itu bisa mempunyai skill yang bagus, bisa untuk melanjutkan pendidikannya, kemudian bisa ikut di industri tersebut atau dia membuka wirausaha sendiri. Kemajuan dan perkembangan provinsi ini bukan semata pergerakan pemerintahnya sendiri, masyarakatnya yang bergerak bersama-sama sebagai satu kesatuan. Kita Jatim bersatu, kita bergerak untuk maju. Jatim bersatu, bersama untuk maju.